Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di materi JavaScript pada bagian yang ke-8 ini. Kita akan belajar untuk melakukan pengulangan atau looping. Di pengulangan sering disebut dengan loop. Kita akan langsung ke materinya saja. Kita akan kembali melihat di javascript.info. Kita akan ke materi dari loops. Di dalam sini kita akan menggunakan loop, while, and for. Kita klik loops. Kita akan gunakan yang pertama adalah while, kemudian contoh di dalam sini while, kita lihat di dalam sini let i sama dengan 0, kemudian ini diulang sampai kemudian tampil. Kita langsung ke VS Code-nya saja. Di dalam JS kita close all dulu saja supaya lebih bersih. Nah, di dalam JS ini, JS kita akan buat sebuah file, kita beri nama loop.js. Kita enter. Kemudian di dalam sini jangan lupa kita arahkan kembali ke loop.js. Garis miring, kemudian loop.js. Kita Ctrl S, kemudian kita buka yang loop.js di dalam sini. Yang pertama kita akan buat sebuah variabel let mulai, kita isi dengan 0. Kemudian di dalam sini kita akan menggunakan while statement. While kondisinya ketika mulai, jadi di dalam sini kita akan lihat ini adalah mulainya, mulai, kemudian ini akhir. Berarti kita akan buat, kalau menghitung atau pengulangan itu kan ada mulainya. Nah, mulai sampai berapa? Contoh, guru olahraga Anda mengatakan silakan lari keliling lapangan. Berarti kita mulai misalnya 1, 2, 3 sampai 10. Let selesai. Kita isi dengan angka 10. Kemudian kondisinya while ketika mulai lebih kecil dari selesai. Jadi di sini ketika mulai lebih kecil dari selesai, kemudian dia harus melakukan apa? Kita akan buat console.log. Kita akan isi dengan mulai. Jadi angka mulainya, baru kemudian jangan lupa ketika sebuah proses dia jalan, maka mulainya ini harus bertambah. Berarti ketika dihitung proses penambahannya adalah 1-1, kita akan gunakan mulai dot plus plus. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini kita akan ketemu dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau di dalam sini mulai ini saya akan ganti dengan 1, kita Ctrl S, maka hasil akhirnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh Pak, kenapa kok 10-nya nggak ikut? Karena kita menggunakan tanda lebih kecil. Nah, kalau di dalam sini saya tambahkan sama dengan, kita Ctrl S, maka hasil di dalam sini 10-nya ikut. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu penggunaannya. Jangan lupa ketika kita menggunakan while, maka mulainya ini harus ditambah. Kalau ini dihilangkan, dia akan loop terus. Kenapa? Karena dia angkanya ini selalu lebih kecil terus. Kalau ini dia akan nambah, otomatis mulainya juga nambah 1, 1, 1. Ketika dia sampai di dalam mulainya itu lebih dari 10, maka dia akan berhenti. Jadi ini akan mencari while. Ketika mulai lebih kecil selesai, mulai yang pertama kan 1. Selesainya 10. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 10? Ya, jalankan ini. Kemudian mulai ditambahkan 1, hasilnya 1, ditambah 1 jadi 2. 2 masuk ke dalam sini. Apakah 2 lebih kecil sama dengan selesai? Selesainya berapa? 10. Iya. Kalau iya, maka jalankan ini. Mulainya tambah lagi jadi 3. 3 di dalam sini dicek lagi. Apakah 3 lebih kecil dari selesai? Ya, otomatis dia jalankan lagi yang console log ini. Mulainya tambah lagi jadi 4. Begitu seterusnya sampai dia di angka yang ke 10. Itu 10, apakah 10 lebih kecil sama dengan 10? Ya, maka jalankan ini. Kemudian 10 tambah 1, 11. Apakah 11 lebih kecil sama dengan selesai? Tidak. Nah, berarti tidak, dia berhenti. Jangan lupa, ini ada mulai, kemudian ada selesai, ada mulai plus plus untuk menghitung counternya. Jadi sama seperti guru Anda yang berdiri di pinggir lapangan, Anda suruh keliling, kemudian guru Anda akan menghitung. Mulai 1. Nah, apakah 1 lebih kecil dari 10? Belum. 2 keliling lagi. 3 keliling lagi. 4 keliling lagi. Dan seterusnya sampai selesai.
Berikutnya di dalam while kita akan menggunakan do while. Do while ini sama, jadi kita akan buat juga di dalam sini hampir sama. Do misalnya dari sini, kemudian ini jalankan, baru kemudian ini plus plus. Kita akan coba lagi. Let i sama dengan 0, kita akan buat let start, kita mulai isi dengan 1, kemudian kita buat do, kita akan buat do while. Do di dalam sini jalankan lagi adalah console.log. Kita akan jalankan yang start. Kemudian di dalam sini jangan lupa kita tambahkan start plus plus. Start kita tambahkan dengan plus plus. Kemudian di dalam sini let finish kita isi dengan 10. Let finish berarti di dalam sini while kondisinya adalah start lebih kecil finish. Nah, finish di dalam sini kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini pengulangan dari yang tadi 1, 2, 3. Sekarang kita mulai dari angka 10 supaya gampang. Kita mulai 100, selesai di angka 110. Kita Ctrl S, kita lihat hasil di dalam sini. Nah, ini 100, 101, 102, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 109. Nah, kalau dimulai dari 1, berarti kita Ctrl S 101. Nah, ini mulainya 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kita bisa menggunakan do dan while. Jadi untuk pengulangan kita bisa menggunakan while seperti ini atau menggunakan do while. Caranya seperti ini. Jadi kita tentukan dulu awalnya berapa, kemudian akhirnya bisa kita taruh di dalam sini atau di dalam sini boleh. Ini saya letakkan di dalam variabel supaya kita nanti bisa melihatnya lebih mudah. Nah, berikutnya kita juga akan menggunakan for. For ini begin, condition, kemudian stop. Caranya seperti ini sama. Jadi ada mulai, kemudian ada akhirnya, dan ini ada ininya. Jadi kita bisa menggunakan for. Kalau menggunakan for maka jatuhnya seperti ini. For di dalam sini let's index, kemudian index ini kita akan buat sebuah variabel saja. Kita akan hapus, kita isi dengan mulai sama dengan 0, titik koma, kemudian kita juga tambahkan di dalam sini let awal gitu ya. Awal kita isi atau kita akan buat sebuah variabel di dalam sini let awal ini sama dengan 1, kemudian let akhir kita sama dengan 10, kemudian kita mulai di dalam sini. Kita boleh letakkan di dalam sini boleh awal, jadi kita mulai awal, kemudian di dalam sini awal ini kita sudah isi, kemudian di sini akhir kita uji di dalam sini ketika awal lebih kecil dari akhir, kemudian awal kita tambahkan plus plus. Nah, di dalam sini kita akan buat console.log, kita isi dengan awal. Kita titik koma, kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau awal ini saya akan ganti dengan 1001 dan ini berakhir di 1010. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasilnya di dalam sini. 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi cara penggunaan menggunakan for adalah seperti ini. For ini awal, awalnya berapa? Awalnya 1001. Ketika awal lebih kecil dari akhir, maka awal ditambahkan dengan plus plus. Ini juga akan diuji console log awal. Yang pertama, awal kita isi 1001 atau supaya mudah, saya hilangkan aja. Awal saya isi dengan 1, apakah mulai 1?
apakah awal lebih kecil dari akhir? Apakah 1 lebih kecil dari 10? Ya, maka awal plus plus. Jadi awal akan plus plus. Kemudian ini konsol log awal. Berikutnya, awal ini sudah ditambahkan lagi. Jadi 2. Karena di sini kan sudah plus plus. Awalnya 1 jadi 2. Apakah 2 lebih kecil dari akhir? Ya, maka jalankan ini. Kemudian awal ditambahkan dengan 1. Jadi ketika ditambahkan dengan 1, hasilnya 2. Nah, ketika 2 dijalankan lagi. Apakah awal itu lebih kecil dari akhir? 3 tadi, 3. Maka tampilkan ini dan 3-nya tambah 1. Jadi 4. Dan seterusnya sampai dia di angka yang ke 10. Apakah 10 lebih kecil dari 10? Tidak. Jadi 10 itu tidak lebih kecil dari 10, salah. Yang betul adalah 10 sama dengan 10. Nah, kalau tidak dia berhenti, maka awal ini tidak menambahkan dan ini juga akan berhenti. Nah, itu ketika sudah sampai di angka 10. Nah, ini makanya sampai di angka 9. Nah, itu penggunaan dari for. Ini yang harus dipelajari. For ini bisa ditulis juga langsung menggunakan for seperti ini, for loop. Kita bisa menuliskan di dalam sini. Jadi boleh menuliskan di dalam sini let i sama dengan 0, kemudian titik koma, ini bukan 1 tapi i, let i, kemudian i lebih kecil, ini sama saja 10, kemudian titik koma, i plus plus. Nah, ini sama, kemudian kita buat console.log, kita akan tampilkan i. Jadi ini sama, kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini contoh yang diawali dari 0, berarti kita mulai 0, ini 0. Atau saya buatkan di dalam sini untuk batasan console.log, kita isi dengan seperti ini. Nah, supaya kita nanti tahu batasannya. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini batasannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita mulai let i sama dengan 0, kemudian i, apakah i lebih kecil dari 10, kemudian di sini i plus plus, console.log i. Ini sama, seperti ini sama. Jadi ini untuk menunjukkan awalnya let i dalam bentuk variabel. I yang pertama diisi dengan 0, kemudian i di sini diuji apakah i lebih kecil dari 10. Ya, kalau iya dia akan jalankan i plus plus. Nah, i plus plus, kemudian di dalam sini console log i. Jadi yang pertama akan tampil 0. Kemudian dites di dalam sini apakah 0 lebih kecil dari 10. Iya, maka 0 itu akan ditambahkan dengan 1, i plus plus. Jadi i-nya sekarang isinya 1. Begitu terus sampai ketemu di angka 9. 9 tambah 1, 10. Nah, di sini diuji apakah 10 lebih kecil dari 10. Tidak. Maka dia akan berhenti dari loop atau looping. Jangan lupa penulisannya seperti ini. Ini ada variabel. Kemudian ini yang digunakan untuk mulai. Kita isi dengan 0 karena diawali dengan 0. Kalau ini dimulai dengan 1 secara otomatis, maka di sini juga dimulai dengan 1. Nah, dimulai dengan 1, masuk ke dalam sini, hasilnya ini. Ini kemudian ditampilkan di dalam console log. Menggunakan seperti ini boleh, menggunakan seperti ini juga boleh. Yang pasti di dalam sini ada 3 titik koma, 1 titik koma untuk menunjukkan awal, 1 titik koma untuk melakukan pengujian bagian tengah, dan ini untuk menaikkan atau increment. Jadi increment naik satu-satu. Jadi kalau Anda menghitungkan satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu berarti incrementnya satu-satu. Setiap perhitungan dia naik satu-satu. Nah, kalau di dalam sini saya buat i sama dengan i plus 2. Kita Ctrl S. Nah, ini juga boleh. Hasilnya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini dia naik sebanyak 22. I-nya asalnya 1, 1 tambah 2 jadi 3. Simpan di variabel i. Nah, ini kan 3. Kemudian naik lagi. Jadi I-nya 3 tambah 2 lagi jatuhnya 5. Nah, ini naik 22. Kalau saya mau naik di sini 4, nah Ctrl S, caranya seperti ini. Kita bisa naikkan 1, 5, 9. Jadi naiknya
per 4, 4 jadi I sama dengan I plus 4. Jadi variabel I ini ditambahkan. I-nya berapa? Yang pertama I-nya 1 tambah 4 jadinya 5. Simpan di variabel I. Jadi cara membacanya itu dari kolom sama dengan, setelah sama dengan. Karena kirinya sama dengan itu wadah. Wadah itu cuma kalau sudah ada wadah, isinya yang ngikuti tergantung dari isinya. Isinya 5 ya dia akan, berarti wadah itu isinya 5. Kalau sebelah kanannya 3 ya berarti wadahnya 3. Nah itu penggunaan dari loop. Kita sudah belajar menggunakan while, kemudian do while, dan kita juga belajar menggunakan for. Jangan lupa setiap pengulangan itu ada mulai, ada akhir, dan ada increment. Increment itu untuk menaikkan perhitungan. Jadi ngitungnya supaya nggak 1 terus. Kapan dia naik ke 2, kapan 3, 4, 5, dan seterusnya sampai ketemu akhir atau jalan. Jadi ketika Anda berjalan dari satu titik ke titik yang lain, nah itu sebetulnya Anda melakukan pengulangan langkah. Langkah ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, sampai akhirnya di mana. Nah itu proses dari pengulangan. Silakan dipelajari. Kita akan lanjut ke video berikutnya, masih di javascript.info. Terima kasih.